Mana nih? Ini mic sana. Kalau mic masjid mana? Baik. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan pertemuan kita dalam kajian pekanan kita, berbicara tentang pendidikan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pendidikan anak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak kebaikan dan perbaikan untuk diri dan keluarga kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita berharap salat dan salam tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya. Kemudian kita juga menyampaikan untuk para sahabat yang telah berjuang bersamanya, mengorbankan harta dan jiwanya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqamah di jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang pentingnya pendidikan anak dalam Islam. Kita sudah bahas tentang perhatian para nabi dan rasul di dalam pendidikan anak dan keluarga mereka. Pada kesempatan ini insyaallah adalah pembahasan yang kedua, bagian dari pentingnya pendidikan anak dalam Islam, yaitu perhatian orang-orang saleh di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap kebaikan anak dan keturunannya. Rumah merupakan salah satu kehidupan pertama. Rumah adalah kehidupan pertama bagi anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka di dalam ilmu pengetahuan. Sering disebut oleh para ulama kita bahwa rumah itu merupakan al-madrasatul ula, lembaga pertama anak itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman hidup manusia
telah menyuguhkan banyak kisah, cara, pola asuh di dalam mendidik anak. Kisah antara orang tua dan anak mereka di dalam Al-Quranul Karim. Seperti kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ya'qub bersama anaknya Yusuf alaihissalam. Dan kisah Luqmanul Hakim dengan putranya. Maka kisah-kisah tersebut melahirkan pola asuh yang bermacam-macam, yang sangat menakjubkan, dan itu harus kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Maka malam ini kita akan mengambil kisah yang pertama tentang perhatian orang-orang saleh di dalam perbaikan generasi mereka. Di dalam kitab ini dijelaskan kisah pertama adalah kisah keluarganya Imran. Kita tahu Imran bukan nabi. Dia manusia biasa, tetapi kemudian Allah jadikan keluarganya sebagai kisah yang sangat menakjubkan tentang pola asuh anak. Bahkan Allah menjadikan nama keluarganya Ali Imran sebagai nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Surat ketiga. Uniknya dia bukan nabi, manusia biasa. Tapi kemudian Allah abadikan kisah manusia ini, kisah laki-laki saleh ini bersama keluarganya. Pengarang kitab ini menjelaskan hirs imra'ati Imran, yaitu perhatian istrinya Imran, dalam rangka mengisahkan kisah keluarga Imran. Maka dinukilkan dari ayat yang ke-37 sampai ke-35 sampai ke-37 dari surat Ali Imran ini. Ya, ini kan kita baca bagaimana pola asuh dan perhatian istri Imran di dalam mendidik anaknya, yaitu Maryam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-35, "Idz qalat imra'atu Imran." Kata Allah, ingatlah ketika imra'atu Imran, istri Imran. Istri Imran. Dia berkata, "Rabbi inni nazartu laka." Rabbku, aku bernazar untukmu. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar untukmu apa yang ada dalam perutku ini sebagai seorang hamba muharrar yang saleh. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Mari kita lihat ayat ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Allah menceritakan kisah keluarga Imran dengan menyebutkan perkataan istrinya. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata. Nah, Allah tidak menyebutkan nama dari istri Imran itu, tetapi Allah mengatakan imra'atu Imran, yaitu istrinya Imran. Maka di sini ada hal yang menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kisah yang bukan langsung namanya. Bukan langsung namanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan laqab atau sebutan gelar. Kalau di sini disebutkan istrinya Imran.
Disebutkan tidak namanya? Tidak disebutkan nama istri Imran itu. Nah, kata para ulama, ketika Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al-Quranul Karim, tidak menyebutkan namanya langsung, tidak menyebutkan nama pelakunya langsung, berarti ada isyarat kisah itu akan berulang di lain waktu. Bisa dipahami? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kisah bukan dengan namanya langsung, tapi disebutkan dengan gelar atau dengan sebutan lain, maka ini kata para ulama mengatakan bahwa kisah ini bisa akan berulang di lain waktu dan di lain kesempatan. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dengan menyebutkan namanya, maka kisah itu hanya berlaku untuk dia saja, tidak akan berulang kembali. Ini kaidah, ini luar biasa. Maka kita pahami. Artinya apa? Ketika istri Imran berkata di sini, maka ini menunjukkan di mana Allah akan mengabarkan kepada kita bahwa kisah yang jika dilakukan diikuti pola asuhnya seperti yang diikuti oleh istri Imran ini, maka insya Allah ya kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana keluarga Imran ini telah memulai dan mendapatkan kebaikannya. Mari kita lihat bagaimana pola asuh yang dicontohkan oleh istri Imran ini. Dia berkata, Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Maka nazar menurut para ulama adalah sesuatu yang diwajibkan atas dirinya yang mana Allah tidak mewajibkan. Itu nazar. Kalau ada di antara kita yang bernazar, seperti kalau misalnya anak sembuh dari penyakit dia bernazar. Sebagian orang masih ada seperti ini. Maka saya sampaikan hukum nazar dalam Islam secara hukum fikih itu tidak dianjurkan. Bahkan dia makruh. Namun apabila nazar diucapkan, maka wajib ditunaikan, dibayar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari keinginan istri Imran terhadap anaknya ini? Dia bernazar kepada Allah bahwa apa yang ada dalam perutnya ini, dari janin yang ada dalam perut ini, menginginkan muharrar terhadap Allah, menginginkan anak yang saleh. Menginginkan anak yang saleh, yang baik, yang akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pola pertama apa? Di mana istri Imran mengajarkan kepada kita di saat hamil hendaklah seorang ibu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah, maka mulailah para ibu, para ummahat ketika dia hamil, mulailah untuk menguatkan azam, bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepadanya dengan amal-amal saleh, mengerjakan sesuatu yang dijanji Allah Subhanahu wa taala, baik itu menjaga kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan ataupun menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini dia. Sebagaimana istri Imran mewajibkan atas dirinya di saat dia hamil sesuatu yang tidak Allah wajibkan untuk bernazar, maka kemudian ini adalah keinginan mulia dari ibunda Maryam untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan anaknya, jadikan anaknya anak yang saleh dan salehah. Yang kedua, pola asuh yang kita dapat ambil dari kisah istri Imran ini adalah hendaklah kita memulai untuk menanamkan cita-cita dan harapan kita
terhadap anak yang akan lahir ini mulai dari alam rahimnya. Jadi anak yang sedang dikandung, yang sedang berada dalam rahim istri, maka hendaklah orang tua mulai berharap kepada Allah, ya, bercita-cita kepada Allah agar anak ini nanti lahir menjadi seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Seperti Bunda Maryam ini. Kata al-muharrar itu, ya, sebagian ulama mengatakan adalah anak yang saleh yang akan mengabdikan dirinya, ya, di Baitul Maqdis. Maka di sini dia berharap anak yang lahir akan menghidupkan Baitul Maqdis. Karena kondisi sosial memang secara lahir bahwa yang akan bisa mengurus masjid ya anak laki-laki. Karena punya kebebasan, tidak ada waktu yang dilarang dia untuk bisa ke masjid. Maka inilah cita-cita daripada Ibunda Maryam, bahwa anak yang ada dalam rahimnya ia berharap kepada Allah menjadi anak yang muharrar, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muharrar adalah bebas. Artinya anak yang terlahir nanti, anak yang terbebas dari ikatan apapun. Dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Di para ummahat dimanapun mendengarkan kajian ini, maka lihatlah bagaimana pola asuh yang telah dicontohkan oleh Ibunda Maryam. Di saat ibunda atau para ummahat hamil, maka mulailah minta kepada Allah, gariskan cita-citamu, gantungkan cita-citamu kepada Allah agar janin yang ada di dalam rahim ia menjadi anak nanti, anak yang saleh dan salihah. Innaka antas samiul alim. Ini pola asuh yang ketiga, bahwa Ibunda Maryam dia bermohon kepada Zat yang Maha mendengar. Artinya kencangkan doa kita kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, yang tidak luput, yang tidak pernah lalai terhadap permintaan hambanya, yang tidak pernah mungkir dengan janjinya. Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, perbanyak meminta kepada Allah, perbanyak bermunajat agar anak yang ada dalam rahim selamat lahir menjadi anak yang saleh dan salihah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pada ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ayat ini menceritakan bagaimana keadaan jiwa ya, ini pola asuh yang keempat, di mana seorang ibu harus menerima ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan, yaitu di mana seorang ibu harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap apa yang telah Allah tentukan terhadap anaknya. Seperti Ibunda Maryam minta anak laki-laki, yang lahir anak. Coba lihat ungkapan dari ibunya Maryam ini, wallahu a'lamu bima wada'at. Ini menunjukkan
keridhaan hatinya, ya, lapang dada menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, Pak, ya, banyak orang yang tidak ridha, di hatinya merasa perempuan lagi, perempuan lagi. Anak laki-laki pertama lahir, alhamdulillah. Anak kedua laki-laki lagi. Kita berharap anak ketiga perempuan. Laki-laki lagi. Contohlah Maryam, contohlah Ibunda Maryam bagaimana menyikapi keinginan yang di hati dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita dapati. Maka apapun ketetapan Allah itu yang terbaik. Apakah kita mendapatkan anak perempuan atau anak laki-laki? Insyaallah semuanya sama. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu laki-laki maupun perempuan, insyaallah ya kita berharap padanya ada kebaikan-kebaikan, padanya lahir banyak kebaikan-kebaikan. Maka kita harus mencontoh di antara akhlak yang ditunjukkan oleh Ibunda Maryam, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Dia tidak menentang takdir Allah dan tidak menunjukkan sikap tidak menerima atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibunda Maryam melanjutkan walaisa dzakaru kal unsa. Betul. Ini ayat ini jelas sekali yang membedakan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu betul. Di mana Ibunda Maryam mengatakan laki-laki berbeda dengan perempuan. Ini firman Allah. Dalam fungsi dan tugas berbeda. Tapi di dalam ketaatan dan amal saleh, siapapun laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan ganjaran. Di sisi Allah, di dalam urusan ibadah dia sama. Tetapi tugas dan kewajiban tentu tidak sama. Maka disinilah ya walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini juga pelajaran mahal bagi kita sebagai orang tua agar jika kita mendapatkan anak laki-laki, maka didik anak kita dengan pola pendidikan anak laki-laki. Kayak beli mainan, belikan mainan yang mainan yang menunjukkan itu mainan anak laki-laki. Kalau beli baju, belilah baju yang betul-betul itu milik anak laki-laki. Jangan dicampur aduk. Terkadang ada harapan anak laki-laki tapi lahir perempuan. Dikasih campur namanya laki-laki dan perempuan. Digabungkan namanya. Jangan. Karena pendidikan itu harus dibedakan. Dibedakan pola asuh laki-laki dan perempuan. Kalau anak-anak perempuan, ya, maka dia butuh sentuhan lemah lembut, sentuhan penuh kasih sayang. Dia berbeda dengan pendidikan anak laki-laki. Ini mesti kita pahami sebagai orang tua, begitupun sebagai guru yang mendidik anak-anak yang barangkali di kelasnya bercampur ya antara laki-laki dan perempuan, ada laki-laki ada perempuan. Maka seorang guru harus bisa menempatkan kata-kata, sikap ya yang ditunjukkan kepada anak kita. Kalau dia anak laki-laki, didik dengan pola anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan, didik dengan pendidikan anak-anak perempuan. Nah, ini harus kita pahami bahwa masing-masing punya karakter dan masing-masing punya cara dan pola untuk mendidik mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu istrinya Imran berkata, wa inni sammaituha Maryam. Anak ini aku beri nama Maryam. Maka ini juga pola asuh yang dicontohkan oleh keluarga Imran, di mana memberi nama yang bagus adalah harapannya akhlaknya juga menjadi akhlak yang bagus. Sebagaimana Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa biasanya nama itu akan memberikan pengaruh. Harapan kita namanya diberikan nama si fulan. Harapan kita, katakan misalnya nama-nama para sahabat.
Ya, nama-nama para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq misalnya kita bikin Abu Bakar. Ya harapan kita akhlak dan perilaku simat yang ada pada sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq ya ada pula pada anak kita. Pada nama ada harapan tersimpan harapan besar ya terhadap nama yang telah kita berikan. Makanya di dalam Islam itu nama itu adalah doa. Jangan kita terpengaruh dengan ungkapan apalah arti sebuah nama. Ini tidak benar. Di dalam Islam nama itu sebagai doa. Harapan kita besar ya tercermin pada akhlak dan perilakunya. Ya, nama yang dibawanya itu kita berharap menggambarkan harapan dan cita-cita kita. Makanya pola yang keempat atau pola yang kelima yang ditunjukkan oleh keluarga Imran ini adalah memberikan nama yang baik seperti mana ibunya memberi nama Maryam. Maryam itu artinya adalah pengabdi, Pak. Pengabdi. Seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana cita-cita awalnya ibunda Maryam ini kan menginginkan anak laki-laki, muharrar, yang akan mengurus urusan Baitul Maqdis. Tapi takdir Allah berbeda dengan keinginannya. Di saat takdir Allah berbeda dengan keinginannya, tidak menyurutkan keinginan tadi. Tetap dia memilihkan nama yang terbaik, yaitu Maryam, seorang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia perempuan. Jadi berilah nama anak yang baik, harapannya akhlaknya juga ikut baik. Jangan beri nama yang tidak memiliki makna. Makanya kalau ada anak kita lahir, bertanyalah kepada orang yang faham. Jangan beri nama dengan ya nama-nama yang sulit difahami, bahkan mungkin tidak sesuai dengan istilah-istilah syar'i kita. Kalau berilah nama para sahabat atau para nabi misalnya, atau para sahabat, ataupun nama-nama yang lain, para tabi'in dan tabi'in, orang-orang saleh. Kita berharap dari nama-nama ini ya tercermin harapan dan cita-cita kita. Ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, wa inni sammaituha Maryam. Pola asuh yang berikutnya kita harus memberikan nama dengan nama yang baik. Kemudian wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini pola asuh yang berikutnya. Pola asuh yang berikutnya adalah di mana ibunya Maryam meminta perlindungan kepada Allah, ya, meminta perlindungan kepada Allah atas anak dan keturunannya dari gangguan syaitan. Ini penting sekali, Pak. Meminta kepada Allah perlindungan agar Allah jaga anak dan keturunannya dari syaitan. Subhanallah, doa ini makbulah. Doa ini makbul, diterima Allah, Pak. Ternyata bahwa setiap anak Adam yang lahir itu disentuh oleh syaitan. Dan sehingga sebagian ulama mengatakan sebab di antara anak menangis ketika lahir itu. Kecuali salah satunya adalah Isa anaknya Maryam. Itu tidak ya menangis di saat lahir dan tidak disentuh oleh syaitan. Ini adalah keberkahan dari doa neneknya. Dari doa neneknya. Maka itu kalau kita ingin berdoa kepada Allah, ma'asyarul hadirin wal hadirat, mintalah kepada Allah perlindungan untuk diri dan anak keturunan kita, anak cucu cicit kita. Walaupun kita belum punya cucu cicit ini, tapi mintakan dari sekarang perlindungan kepada Allah. Bisa jadi doa kita ini menjadi perisai bagi mereka dari segala bentuk gangguan syaitan wal iyadu billah. Maka inilah pola asuh yang sangat menakjubkan.
Al-Quran menghadirkan berbagai macam pola yang sangat luar biasa untuk kita tiru dan untuk kita contoh, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pola yang dicontohkan oleh istrinya Imran ini, itu melibatkan Allah di dalam pengasuhan anaknya dengan memohon meminta kepadanya agar Allah jaga dari segala bentuk gangguan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fataqabbalaha rabbuha. Permintaan doanya itu dikabulkan. Permintaan doanya itu diberi Allah, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita lakukan ketika pola asuh yang dilakukan oleh istrinya Imran ini kita lakukan, insya Allah ini adalah langkah-langkah yang jitu, yang menakjubkan, yang baik untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Fataqabbalaha rabbuha. Allah menerima doanya. Ketika Allah sudah menerima doanya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka kita lihat, Pak, banyak hal yang menakjubkan di kisah Maryam ini. Ketika kita melibatkan Allah di dalam urusan anak kita, maka tidak ada yang tak terselesaikan. Karena Allah ikut. Ya, kita libatkan Allah di dalam mengurusi anak kita. Kalau Allah mengurusi urusan kita, urusan hambanya, maka tidak ada yang tidak terselesai. Tidak ada yang terbengkalai. Semua urusan akan selesai dengan baik dan akan berujung dengan baik. Makanya kita, Pak, jangan kita bersandar di dalam mengurusi anak kita dengan kecerdasan kita. Jangan kita mengandalkan ilmu yang kita miliki, kecerdasan yang kita punya, harta yang kita dapatkan. Saya bisa menyekolahkan ke sekolah mana saja, ya kan? Anak saya akan menjadi anak yang pintar. Saya bisa pilih guru-guru yang bisa datang ke rumah untuk mengajarkan. Saya bisa masuk ke sekolah yang paling hebat, yang bayarannya tidak sedikit, yang mengutamakan skill dan ini dan itu. Misalnya, bisa saja orang tua akan mengatakan itu. Tapi ingat, di dalam lembaga pendidikan tidak hanya cukup lembaga itu ya penuh dengan fasilitas, penuh dengan segala ya fasilitas yang sangat menunjang, tidak cukup. Karena hal itu hanya akan melahirkan anak yang cerdas, tetapi anak yang tidak memiliki kecerdasan secara spiritual. Kita tidak ingin, Pak. Kita tidak ingin anak kita dia pintar, cerdas, banyak ilmu, tapi tidak takut kepada Allah. Tidak. Kita menginginkan anak kita memiliki kecerdasan, memiliki ilmu yang membawa dia takut kepada Allah. Makanya jangan pernah kita bersandar kepada kehebatan pribadi kita untuk mengurus anak kita. Jangan. Contohlah pola asuh para ulama. Seperti yang kita dapatkan dalam kisah keluarga Imran ini. Melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pendidikan anak-anak mereka. Kalau Allah sudah Allah sudah terlibat dalam pendidikan anak kita, kita minta kepada Allah, ya maka kita lihatlah keajaiban-keajaiban akan muncul satu persatu. Wa ambataha nabatan hasana. Yang pertama, anak itu akan tumbuh di dalam kebaikan. Anak ini tumbuh, imannya tumbuh, akhlaknya sangat menakjubkan, adabnya menjadi hiasan, taat kepada orang tua, tahu dengan kewajiban. Inilah ya yang disebut dengan nabatan hasanan, di mana kita berharap anak ini ya tumbuh, badannya sehat, akhlaknya kuat, akhlak yang mulia. Nah, oleh itu kita lihatlah keajaiban yang pertama ini. Anak ini tumbuh sehat seiring dengan sehatnya jasmani dan rohaninya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tumbuh dan tumbuhnya tidak hanya badan yang sehat,
tapi tumbuh juga keimanan dan akhlak yang mulia juga terlihat di dalam diri anak-anak kita. Yang kedua, keajaibannya adalah wa kaffalaha Zakaria. Allah pilihkan guru terbaik. Jadi kalau doa kita sudah terarah minta kepada Allah agar anak dijadikan anak yang saleh dan salehah, Allah kita libatkan, maka Allah akan ikut. Di antaranya Allah pilihkan ya guru terbaik untuk anak kita. Makanya pesan para ulama kalau mencari guru untuk anak, carilah guru yang wara, carilah guru yang zuhud, carilah guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak kita. Makanya ketika Al-Imam Syafi'i di saat Harun Ar-Rasyid meminta nasihat kepada beliau agar diberikan nasihat kepada guru dari anak-anaknya. Apa nasihat Imam Syafi'i? Kata beliau, hendaklah kamu memperbaiki anak ini dengan cara memperbaiki dirimu sendiri. Pertama yang harus kamu lakukan di saat memperbaiki anak ini adalah dengan cara memperbaiki dirimu sendiri. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena anak ini terpaut matanya dengan dirimu. Anak ini akan selalu memandangmu. Dia akan mencontoh dirimu. Maka yang baik menurut anak apa yang engkau lakukan wahai guru. Dan yang buruk menurut anak apa yang engkau tinggalkan. Anak belum tahu dalil dia, anak belum tahu dengan banyak ilmu. Tapi sosok guru itu akan menjadi sosok yang diikuti oleh anak. Maka jangan salah pilih guru kita. Jangan salah pilih pendidik anak-anak kita. Kalau salah Pak, fatal akibatnya. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah pilihkan guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Nah, sebagaimana Allah hadirkan bagi keluarga Imran ini seorang guru yang hebat. Wa kaffalaha Zakaria, ternyata yang terpilih menjadi guru, pendidik atau menjadi orang yang menjaga Maryam adalah Zakaria. Kisahnya kan Imran sudah meninggal dunia di saat Maryam masih dalam kandungan. Maka tentu seorang anak yang lahir tanpa ayah membutuhkan sosok yang menggantikan ayah. Makanya anak-anak yatim, para ummahat, anak-anak yatim, walaupun seandainya ibunya tidak menikah lagi, maka dia mesti mendapatkan sentuhan yang menggantikan posisi ayah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang yatim, tapi siapa yang hadir menggantikan sosok ayahnya? Kakek dan paman. Kakek dan pamannya hadir sebagai pendidiknya, pengganti daripada fungsi ayah. Maka jangan sampai anak ini hidup tanpa sentuhan ayah. Lebih parah lagi, ayahnya ada tapi tidak memberikan didikan. Ini lebih parah lagi. Kalau dia yatim, jelas dia tak punya ayah secara nasab, secara zahir. Dia hanya punya ibu. Tapi sadarilah dia tetap membutuhkan sosok yang bisa menggantikan posisi ayahnya. Mungkin kakeknya, mungkin pamannya, atau mungkin abang kandungnya barangkali. Nah, jangan sampai kondisinya seperti ayahnya ada tetapi seperti anak yatim. Jangan sampai ayahnya ada tapi anaknya seperti anak yatim yang seakan-akan tidak punya ayah. Ayahnya membisu, tak punya perhatian, tidak peduli, tidak mau tahu, tidak care dengan anaknya. Ini tidak benar dalam Islam. Ayah itu harus menjadi teman yang dekat, menyenangkan bagi anak. Bahkan ayah sebagai solusi terhadap permasalahan anak. Kalau anak punya masalah, mengadu kepada ayah. Terima aduannya. Jangan langsung dimentalkan. Jangan langsung, kamu sana.
Masalah aja terus kepada ayah nih. Jangan sampai. Nanti insya Allah akan kita pelajari bagaimana Yakub alaihi salam ini sosok yang luar biasa di dalam menangani permasalahan-permasalahan anak-anak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, maka wakaffalaha Zakaria. Zakaria terpilih menjadi orang yang melanjutkan fungsi pendidikan untuk Maryam. Dan kalau kita baca ayat setelah ini, kita akan dapatkan ternyata proses pemilihan Zakaria itu juga tidak mudah. Bisa dibaca ayat 5 ayat atau 10 ayat setelahnya itu bisa kita dapatkan. Ternyata terpilihnya Zakaria itu ya prosesnya sangat ketat sekali. Karena di saat itu semua orang berharap bisa menjadi pendidiknya Maryam. Karena Imran adalah seorang ulama, orang saleh di zaman itu. Dan semua orang berkeinginan untuk bisa mendapatkan kebaikan mendidik anaknya Imran. Tapi audisi yang dilakukan, ibaratnya proses untuk memilih siapa yang berhak menjaga Maryam, itu adalah dikumpulkan seluruh ulama yang menulis kitab suci dengan pena mereka, masing-masing hadir ya dengan membawa pena tersebut, dengan melemparkan pena itu ke sungai. Kalau kita hari ini, kalau itu syaratnya melemparkan pena ke sungai, tidak ada kita yang terpilih jadi guru ya. Ternyata seluruh pena hanyut kecuali penanya Zakaria. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Semuanya melemparkan penanya. Ya, siapa di antara mereka yang akan bisa menjaga Maryam? Ternyata Allah berkehendak Zakaria, seorang nabi yang saleh, nabi yang taat, yang Allah pilihkan sebagai pendidiknya Maryam. Ini pentingnya. Ketika kita libatkan Allah di dalam pendidikan anak, maka Allah yang akan mengatur urusan kita. Mulai dari proses dia lahir sampai nanti proses tumbuh dia bersama kita, Allah akan terus arahkan orang tua. Allah beri taufik, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Termasuk dalam rangka memilih anak, memilih guru untuk anak. Tidak mudah Pak mencari guru untuk anak kita hari ini yang betul-betul yang memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Tidak. Ini sangat berat. Berat sekali tantangan kita hari ini. Ya, maka ini keajaiban kedua ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada inda rizqa. Ini keajaiban berikutnya. Tadi keajaibannya setelah dilibatkan Allah dalam pengurusan, anak ini tumbuh sehat, tumbuh iman, tumbuh kebaikan. Yang kedua, Allah pilihkan guru-guru ya yang terbaik. Allah pilihkan seorang murabbi yang terbaik, yaitu Zakaria alaihi salam. Nah, keajaiban berikutnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Maryam. Zakaria alaihissalam heran. Setiap kali mendatangi Maryam di mihrabnya, di tempatnya, dia mendapatkan rezeki. Di sini subhanallah. Ya, di sini disebutkan ya, min ghairi kasbin wala ta'bin. Rezeki itu datang tanpa ada usaha dari Maryam. Bal rizqun saqahullahu ilaiha. Rezeki yang Allah datangkan kepada Maryam. Wa karamatan akramaha Allahu biha, dan sebagai karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Ya. Fa yaqulu laha Zakaria, Zakaria berkata kepadanya, "Anna laki hadha?" Anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Zakaria tentu heran ya. Ini makanan di musim panas kok ada makanan buah-buahan musim dingin. Dan sebaliknya, Zakaria seorang nabi tentu heran. Ini dari mana datangnya ini? Sampai dia bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dari mana datang ini wahai Maryam? Maka disinilah
mulai terlihat keimanan Maryam. Terlihat kepribadian Maryam, wanita yang salehah, wanita yang beriman kepada Allah. Qalat huwa min indillah. Ini kata Maryam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Jadi Maryam telah berkata, qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki tafaddulan wa ihsanan min Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki ya kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa ada usaha dari seorang hamba. Tak mustahil bagi Allah untuk memberi siapapun di antara hamba-hambanya. Tak mustahil. Allah punya kehendak. Nah, Allah punya kuasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Nah, Allah berikan ya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Maka kemudian disinilah Zakaria merasa sebuah kekuatan keimanan yang nampak pada diri Maryam ini. Maka mulailah Zakaria alaihissalam, dalam kisahnya ini kan dilanjutkan di kisahnya ya, Zakaria mulailah diceritakan Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria, seorang nabi yang sudah lama menanti buah hati ya, yang tak pernah kunjung datang, anak yang diimpikan belum juga hadir. Maka di situ Nabi Zakaria ya dia berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria memohon kepada Rabbnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Rabbku, berikanlah dari sisimu ya anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria mendapatkan kebaikan dari ya akhlak keimanan Maryam yang luar biasa. Ini dahsyat keimanan yang ditunjukkan oleh Maryam, menginspirasi Zakaria untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Zakaria memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan karunia anak. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu
dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ini, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulannya tentang pola asuhan terhadap keluarga Imran yang mana dilakoni oleh istri beliau. Yang pertama adalah di saat hamil, hendaklah seorang ibu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan ibadah-ibadah, dengan menjaga ibadah-ibadah wajib yang telah Allah tetapkan, serta menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang kedua adalah mulailah untuk menanamkan cita-cita dan harapan besar untuk anak di saat bayi itu masih dalam kandungan. Yang ketiga adalah hendaklah kita senantiasa bermunajat kepada Allah dan bermohon kepadanya dengan asma dan sifat Allah. Bertawassul kita dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang indah, sebagaimana yang dicontohkan oleh istri Imran ini, innaka antas samiul alim. Yang keempat, terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya dengan lapang dada dan ridha terhadap apa yang telah Allah pilihkan untuknya. Sebagaimana Ibunda Maryam di sini terlihat di dalam keridhaannya menerima ketetapan Allah tabaraka wa taala, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah memberikan nama yang terbaik untuk anak kita. Karena pada nama tersimpan harapan dan doa kita di masa yang akan datang pada anak kita. Karena nama adalah doa dan nama adalah cerminan dari cita-cita kita dan harapan kita padanya nanti. Kemudian libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penjagaan anak-anak kita dari segala bentuk gangguan-gangguan syaitan. Segala bentuk gangguan syaitan. Kita berharap kepada Allah agar anak kita dijadikan anak-anak yang terjaga dan terselamatkan dari segala bentuk
gangguan-gangguan syaitan, baik di masa kecil maupun sampai tua dan sampai dia berumah tangga. Kalau kita sudah lakukan langkah-langkah ini dan pola asuh ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan berikan ijabah terhadap permintaan daripada ibunda Maryam ini dengan memberikan yang pertama adalah menumbuhkan anak dalam pertumbuhan yang baik. Allah kalau sudah kita libatkan, maka Allah akan mengurus segala urusan kita. Anak itu tumbuh dalam keimanan, tercermin padanya akhlak-akhlak yang mulia, dan kemudian terlihat padanya kebaikan-kebaikan. Yang kedua termasuk Allah berikan kepadanya guru yang terbaik untuk mendidik dan mengasuh Maryam. Dan yang ketiga, didapatkanlah rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah kepada Maryam, diberikan rezeki tanpa dia berusaha dan bekerja. Maryam mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sebuah keyakinan dari kita sebagai orang tua untuk meminta kepada Allah, Allah akan berkahi usaha yang sedikit ini. Karena kalau kita mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita, belum tentu itu yang bisa menentukan anak kita bisa menjadi hebat, bisa menjadi sukses. Tapi Allah lah yang akan mendatangkan kesuksesan itu. Kita hanya berusaha dan berikhtiar saja, dan lakukan ikhtiar itu senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berlepas diri. Ini karena bisa kita lakukan karena kehebatan kita. Kita lakukan karena memiliki banyak kelebihan kita, bukan. Tapi semua itu atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka qalat huwa min indillah. Nah, apa yang Allah berikan kepada Maryam, kata para ulama, itu adalah bentuk karamah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, karamah wali itu asalnya adalah di mana karamah yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah diperoleh karena keberkahan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karamah yang didapatkan oleh seseorang, oleh wali-wali Allah itu dikarenakan dia mengikuti syariat Nabi SAW, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketakwaan dia kepada Allah, keimanannya kepada Allah, dan mengikuti perintah-perintah Rasul, maka inilah yang akan bisa mendatangkan karamah kepada wali-walinya, kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan karamah itu didapatkan oleh siapapun. Itu adalah wali-wali Allah, wali-wali Rahman, wali-wali Allah Tabaraka wa taala yang bisa mendapatkannya. Jadi bedakan antara karamah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan dengan sesuatu kejadian yang luar biasa sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang-orang pendusta. Jadi bedakan antara karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya yang bertakwa dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang pendusta. Misalnya begini, kejadian seperti yang terjadi pada kisahnya Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku seorang nabi di akhir zaman, mengaku seorang nabi, hidup di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia punya banyak pengikut sekali, banyak orang yang kagum kepadanya, banyak orang yang mengikutinya. Nah, suatu hari ada seorang petani
yang mana sumur airnya kering. Sumur airnya kering. Kemudian dia datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, dia datang untuk meminta melihat sumur yang kering tadi. Maka kemudian setelah tibanya Musailamah al-Kadzdzab, dia diminta air, kemudian dia berkumur-kumur dan kemudian dimuntahkan, dibuangkan air yang dia gunakan untuk berkumur-kumur tadi ke dalam sumur, sehingga kemudian airnya sumur itu kembali hadir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang pendusta dalam agama ini, Allah berikan sesuatu peristiwa yang luar biasa, bukan karena wali mereka, bukan karena dekat mereka kepada Allah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan dia di sisi Allah dengan pemberian itu. Dengan pemberian itu. Jadi jangan pula silau tertipu kita. Dia tidak sholat, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya seperti itu, dia tidak sholat atau dia tidak menutup aurat, bahkan gila. Maka kemudian dipercaya banyak hal yang terjadi padanya. Maka yakinlah kejadian-kejadian seperti itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala untuk menginginkan semakin hina dan semakin rendah dan semakin menunjukkan kedustaannya di hadapan manusia. Jadi kita jangan tertipu. Wali itu ada dua, aulia Allah wa aulia ar-Rahman. Aulia Allah adalah aulia ar-Rahman, aulia syaitan. Walinya Allah dan walinya syaitan. Walinya Allah adalah diberikan kepadanya banyak kebaikan dan sesuatu yang luar biasa. Dikarenakan kata Syekhul Islam, dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aulia syaitan, kalaupun mereka ini banyak atau memiliki sesuatu yang luar biasa di luar kejadian-kejadian yang biasa, Allah tunjukkan padanya bukan karena dia walinya Allah, tapi Allah ingin menghinakan dia dengan apa yang Allah berikan itu kepadanya. Seperti peristiwa Musailamah al-Kadzdzab tadi. Maka itu ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bedakan di antara aulia ar-Rahman dan aulia syaitan. Di sini Maryam adalah sebuah karamah yang Allah berikan kepadanya, itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebaikan-kebaikan, dan sehingga ini menguatkan bahwa Maryam adalah seorang wanita yang salihah. Bahkan di akhir surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Maryam seorang wanita yang suci, yang menjaga kehormatannya, walati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wanita yang suci, yang menjaga kehormatannya, lalu kemudian dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, membenarkan para rasulnya, kemudian wa kanat minal qanitin, dan Maryam termasuk wanita yang qanitin. Para ulama mengatakan, kenapa tidak disebutkan minal qanitat? Karena seharusnya adalah minal qanitat, tetapi kenapa Allah jadikan dia minal qanitin? Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah Maryam adalah ibadah yang sebanding dengan ibadahnya para nabi dan rasul. Jadi bukan seperti ibadah manusia biasa. Level ibadahnya Maryam itu adalah level ibadahnya para nabi dan rasul. Makanya disebut wa kanat minal qanitin, tidak disebutkan minal qanitan. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, tanamkanlah kesucian kepada anak perempuan kita, tanamkan untuk senantiasa menjaga kehormatan kemuliaannya, dan tanamkan pada dirinya sebelum berbicara tentang karir, sebelum berbicara tentang cita-cita, sebelum berbicara tentang pekerjaan ini dan itu,
tanamkan yang pertama kali adalah bagaimana menjaga kehormatan dan menjaga kesucian dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan anak-anak keturunan kita. Wabil khusus anak-anak perempuan kita, semoga Allah jaga mereka dan Allah lindungi mereka. Allah jauhkan dari teman-teman yang buruk. Allah jauhkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak anak-anak perempuan kita. Semoga Allah kokohkan mereka di atas iman dan Allah jadikan mereka anak-anak yang hanifah, yang afifah, ya, yang suci, bersih dan menjaga dirinya baik dalam kesendirian maupun dalam keadaan ya berhadapan bersama keluarganya. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.